Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat. Pada malam hari ini saya akan menerangkan tentang ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah pengertian. Dalam buku konsep dasar bahasa Indonesia tahun 2019 karya Yunus Abidin, ejaan merupakan aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf atau kata setara kalimat. Ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bukan hanya berarti menuliskan bahasa yang benar, tetapi juga termasuk memperhatikan kaidah kebahasaan dan penggunaan tanda baca. Ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca. Mengutip dari buku esai penerapan ejaan bahasa Indonesia tahun 2020, karya Widya Fitriawanti, yang dimaksud ejaan adalah kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai. Selanjutnya adalah fungsi ejaan. Yang pertama adalah landasan pembukaan tata bahasa. Penggunaan ejaan dalam penulisan bahasa akan membuat tata bahasa yang digunakan semakin baku. Yang kedua adalah landasan pembukaan kosakata serta istilah. Tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku, ejaan juga membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Yang ketiga adalah penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. Ejaan juga berfungsi penting sebagai penyaring bahasa lain ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak akan menghilangkan makna aslinya. Yang keempat adalah membantu pemahaman pembaca dalam menerima informasi. Penggunaan ejaan akan membuat penulisan bahasa lebih teratur. Sejarah ejaan. Nah, kita masih ingat pada masa Kerajaan Sriwijaya ada beberapa prasasti yang bertuliskan bahasa Melayu kuno dengan memakai huruf Pallawa, huruf dalam India yang banyak dipengaruhi bahasa Sangsekerta, seperti juga halnya bahasa Jawa kuno. Jadi bahasa pada waktu itu belum menggunakan huruf Latin. Bahasa Melayu kuno ini kemudian berkembang pada berbagai tempat di Indonesia, terutama pada masa Hindu dan masa awal kedatangan Islam pada abad ke-13. Pedagang-pedagang Melayu yang berkeliling di Indonesia memakai bahasa Melayu sebagai lingua franca, yakni bahasa komunikasi dalam perdagangan, pengajaran agama, serta hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dan politik. Selanjutnya, ejaan Latin untuk bahasa Melayu mulai ditulis oleh Pigafetta, selanjutnya oleh De Houtman, Casper Wiltens, Sebastian Danser, dan Johannes Roman. Setelah 3 abad kemudian, ejaan ini baru mendapat perhatian dengan ditetapkannya ejaan Pan-Ophiuchsen pada tahun 1901. Keinginan untuk menyempurnakan ejaan Pan-Ophiuchsen terdengar dalam Kongres Bahasa Indonesia I pada tahun 1938 di Solo, yang 9 tahun kemudian terwujud dalam sebuah putusan Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan 15 April 1947 tentang perubahan ejaan baru. Perubahan tersebut terlihat antara lain seperti di bawah ini. Ejaan yang sudah diresmikan. Ada 4 ejaan yang sudah diresmikan pemakaiannya, yaitu ejaan Pan-Ophiuchsen tahun 1901, ejaan Suwandi tahun 1947, ejaan yang disempurnakan atau EIYD pada tahun 1972. Pedoman umum ejaan yang disempurnakan tahun 1975. Sistem ejaan yang belum atau tidak sempat diresmikan oleh pemerintah adalah 1. Ejaan pembaharuan tahun 1957. Yang kedua, ejaan Melindo tahun 1959. Yang ketiga adalah ejaan LBK tahun 1966. Penulisan ejaan.
Yang pertama adalah penulisan pada huruf abjad, vokal, dan konsonan. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf-huruf ini bisa ditulis dalam huruf kapital maupun tidak, tergantung pada pemakaian dan tujuan penggunaannya. Yang kedua adalah penulisan huruf diftong. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf diftong merupakan dua vokal yang diucapkan bersamaan. Huruf diftong terdiri atas ai, au, oi. Contohnya adalah santai, pulau, survei, dan kalian. Selanjutnya, penulisan gabungan huruf konsonan. Dalam ejaan bahasa Indonesia, penulisan gabungan huruf konsonan berarti dua huruf konsonan dijadikan satu, seperti KH, NY, SY, NG. Contohnya ikhtisar, nyata, syarat, dan ngarai. Selanjutnya adalah penulisan pemenggalan kata. Dalam ejaan bahasa Indonesia, pemenggalan kata sering dilakukan jika 1. Ada huruf vokal yang berurutan dan terletak di tengah kata. Pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf vokalnya. Contohnya kata aula jika dipenggal menjadi au strip la. Yang kedua adalah ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal yang terletak di tengah kata. Pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Contohnya kata ba strip pa dan mutakhir. Pemakaian ejaan. Yang pertama pada huruf kapital. Penggunaan huruf kapital bisa dari huruf vokal ataupun huruf konsonan. Berikut beberapa contoh pemakaiannya. Yang pertama adalah huruf kapital dipakai di awal kalimat. Contohnya aku lapar. Tulisan A-nya itu huruf besar. Yang kedua adalah huruf kapital dipakai di awal petikan langsung. Contohnya Jini berkata, besok aku tidak masuk sekolah kepadaku. Yang ketiga, huruf kapital dipakai di huruf pertama dan ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan serta kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya Allah yang Maha Kuasa, Islam, Alkitab, dan lainnya. Yang keempat adalah huruf kapital dipakai di huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Contohnya Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim. Yang kedua adalah huruf miring. Berikut beberapa contoh pemakaiannya. 1. Huruf miring dipakai untuk menulis nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya majalah bahasa. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan kata. Contohnya huruf pertama kata aku adalah. Yang ketiga, huruf miring dipakai di nama ilmiah. Contohnya politik David E. Impera. Sumber dari materi ini ada dua sumber dari blog yang berbeda. Terima kasih.